Bab 2. Maka cobalah untuk menyenangkan aku. Claire Sen membuka mata mengantuknya. Kemudian memasuki sepasang mata yang dingin dan dalam. Alis mata pria itu tampak tajam dan di bawah matanya yang garang seperti serigala itu terdapat hidung yang mancung, serta bibir yang tertutup erat bagai pisau. Meski ia duduk di atas kursi roda, tapi dirinya masih memancarkan sebuah aura mencekam yang bergabung dengan ruangan dan tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Caroline Sen. Claire Sen termenung selama 2 detik dan langsung menduduk di atas ranjang, sambil memandang pria itu tidak berdaya. Claire Sen mengangguk kepala dengan gugup. Ia memang datang untuk menggantikan Caroline Sen yang menikah ke keluarga Ye, tentu saja ia tidak berani membocorkan identitasnya. Mata Golden Ye pun tampak sedikit cuek, kemudian ia mengeluarkan sebuah amplop dan melemparnya ke hadapan Claire Sen. Claire Sen pun berhati-hati mengambilnya dan membukanya melihat sekilas. Ia pun baru menyadari bahwa isi dalam sana adalah foto dan data-data adik perempuannya, Caroline Sen. Sepertinya ia sudah mencari tahu semua data orang yang mau ia nikahi. Tapi mengapa ia tidak mengatakan apapun saat acara pernikahan tadi? Tangan Claire Sen yang menggenggam amplop itu pun menjadi semakin kuat. Ia menggigit bibir bagian bawahnya dan melirik Golden Ye sekilas dengan mata kelamnya, tanpa mengatakan apapun. Apakah keluarga Sen menganggap aku ini cacat, jadi mereka boleh terserah mencari siapapun untuk menipuku? Claire Sen pun bangkit dari tempat dengan gaun pernikahan panjang yang terbalut pada tubuhnya, merunduk kepala dan berkata dengan suara pelan. Aku juga anak perempuan keluarga Sen. Anak perempuan yang baru cerai. Apakah keluarga Sen ini menganggap keluarga Ye sebagai tempat daur ulang? Kata-kata yang belak-belakan itu membuat Claire Sen tidak dapat mengangkat kepalanya. Ia menggigit bibir bagian bawahnya dengan kuat. Wanita yang menikah untuk kedua kalinya memang sering dihindari, tapi oleh karena itu juga, ia baru diminta kedua orang tuanya untuk menikah ke keluarga Ye. Tanpa menunggu Claire Sen membuka mulut lagi, suara pria yang dingin itu pun bagai air dingin yang langsung mengguyur ke bawah. Aku beri kamu waktu 5 menit untuk pergi menjelaskan semua ini dan keluar dari rumah keluarga Ye. Apa? Claire Sen mengangkat kepalanya dan memandang matanya. Tidak boleh. Ia tidak boleh pergi. Jika ia pergi dan mengakui semua ini, maka sama saja dengan keluarga Sen yang mencari masalah dengan keluarga Ye. Saat itu bagaimana keluarga Sen bisa menetap di kota utara? Claire Sen menenangkan diri, mengangkat gaun pernikahannya berjalan ke hadapan Golden Ye dan pelan-pelan menjelaskan. Adikku sudah punya pacar, ia tidak akan mau menikah ke keluarga Ye. Jadi kamu membuat keputusan sendiri dan menggantikan adik perempuanmu untuk menikah ke sini. Bibir Golden Ye pun melengkung seperti menertawai orang dan itu cukup menusuk mata. Claire Sen pun memberanikan diri, mengangkat kepala dan memandang sepasang matanya yang dingin itu. Aku tahu semua ini adalah perjodohan yang direncanakan orang tua. Bagimu, menikah dengan siapapun itu sama saja. Kalau tidak, kamu juga tidak akan menerima perjodohan ini. Claire Sen tahu ucapannya ini tidak dapat merubah pikirannya. Daripada kamu menikah lagi, lebih baik kamu biarkan aku menetap di sini. Aku jamin aku tidak akan mengganggumu. Hingga sini, Claire Sen pun mengangkat kedua tangannya untuk menjamin. Sepasang mata kelam itu tertulis penuh dengan keteguhan dan keberanian. Akan tetapi wajah putihnya itu memasang raut yang berhati-hati, seperti takut Golden Ye tidak mau menerimanya. Tampang ini. Golden Ye menyipitkan matanya dan menilainya. Belum selesai, Golden Ye pun mendengus pelan. Aku bisa mendapatkan wanita yang aku inginkan. Untuk apa aku mendapatkan seorang wanita sepertimu? Wajah Claire Sen seketika memucat seperti diwarnai cat putih dan bibirnya pun gemetar pelan. Tanpa menunggu ia berbicara lagi, Golden Ye pun sudah berbalik badan mendorong kursi rodanya keluar.
Claire Sen termenung sekian detik dan baru mengejarnya, tapi malah ditahan oleh anak buahnya. Nona Sen, mohon jaga sikap Anda. Memandang punggung kepergian Golden Ye yang tidak berperasaan itu, Claire Sen pun sangat panik, sambil berteriak kencang kepada punggung Golden Ye. Kalau kamu tidak mau membiarkan aku menetap di sini, maka aku akan memberitahu kepada semua orang bahwa kamu tidak bisa. Granat telah dilempar keluar olehnya, Claire Sen juga memberanikan dirinya. Ucapannya membuat Golden Ye dan kursi rodanya berhenti. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi kepalanya menoleh sedikit ke belakang dengan ujung matanya yang angkuh dan suara yang seperti berasal dari neraka. Kamu bilang siapa yang tidak bisa? Mata Golden Ye yang mengerikan itu bagai binatang buas yang bersembunyi pada tengah malam. Sepertinya jika Claire Sen melontarkan satu kalimat lagi, ia akan langsung datang menerkamnya dan menggigitnya hingga mati. Ada apa dengan ini? Padahal ia adalah orang memiliki kecacatan pada kaki, tapi mengapa aura yang dipancarkannya bisa begitu kuat? Claire Sen sudah tidak ada jalan keluar. Ia menggertak gigi, mengepalkan tangan dan keras kepala menatap satu sama lain dengan Golden Ye. Kecuali kamu membiarkan aku menetap di sini. Arthur Xiao yang berada di samping membelalak mata besar. Ia tidak menyangka nyonya mudanya yang bertubuh kecil ini cukup berani juga, bahkan berani mencari masalah dengan tuan muda kedua mereka. Golden Ye telah memutar kembali arah kursi rodanya dan pelan-pelan mendekatinya. Tatapannya sangat dalam dengan matanya yang kelam itu. Claire Sen secara tidak sadar mundur 2 langkah ke belakang. Golden Ye yang duduk di atas kursi roda tiba di hadapannya dengan cepat. Gerakan Golden Ye sangatlah cepat, sekali mengangkat tangan, ia pun langsung mengunci pergelangan tangannya yang putih itu. Tadi kamu bilang siapa yang tidak bisa? Golden Sen membuka mulutnya angkuh dan memandangnya dengan tatapan yang tajam. Lepaskan aku. Golden Ye yang tiba-tiba mendekat membuat Claire Sen menjadi panik. Aura jantannya yang panas itu pun membaluti sekujur tubuhnya. Arogan, bahaya. Perasaan ini membuat Claire Sen teringat akan kejadian malam itu yang terjadi pada sebulan yang lalu. Saat itu, pria yang berada di dalam mobil itu juga memancarkan aura arogan yang persis dengan orang di hadapannya ini. Wajah Claire Sen pun menjadi memucat, mengapa ia teringat akan kejadian malam itu lagi. Bagi Claire Sen, kejadian malam itu seperti sebuah penghinaan. Kamu benar-benar memakai cara apapun untuk menjadi istri Ye. Ketika Claire Sen termenung, samping telinganya pun terdengar suara seorang pria yang menarik kembali kesadarannya. Claire Sen pun membelalak mata besar. Keringat pun bercucuran dari kening Claire Sen. Bukankah kamu juga menjalani acara pernikahan ini? Kamu sudah tahu aku bukan Caroline Sen, tapi kamu malah tidak mau membocorkan identitasku di acara pernikahan tadi. Jadi, lepaskan aku dulu. Claire Sen mendorongnya. Golden Ye mendecih ringan. Apakah seorang wanita yang menikah untuk 2 kali juga bisa begitu gugup? Apakah kamu tidak pernah melakukan itu? Claire Sen menatapnya kesal. Kamu jangan keterlaluan. Boleh kalau kamu ingin menetap di sini, maka cobalah untuk menyenangkan aku. Untuk wanita yang menggantikan adik perempuannya dan menikah ke keluarga Ye demi harta kekayaannya, Golden Ye bukan pertama kali menemukannya. Wajah Claire Sen seketika memucat dan bibirnya pun gemetar. Tidak bisa. Tatapan Golden Ye menjadi suram, tangannya pun meraih dagu Claire Sen dan kata-kata pelan-pelan terlontar dari bibirnya. Sepertinya bukan aku yang tidak bisa, tapi kamulah yang membosankan dan membuat orang tidak bernafsu. Selesai berkata, Golden Ye pun mendorongnya pergi. Tubuh Claire Sen pun tersandung jatuh ke belakang dan bersandar pada pintu, sambil memandang Golden Ye dengan keadaan yang menyedihkan. Golden Ye menyuruh asistennya untuk mendorongnya pergi. Memandang punggung kepergian mereka berdua, Claire Sen pun menggigit pelan bibir bagian bawahnya.
Apakah ia berhasil? Apakah ia boleh menetap di sini? Claire Sen mengulur tangan menyentuh dagunya yang dipegang sakit itu dan kembali ke dalam kamar pengantinnya. Menunggu selama 10 menit. Tidak ada gerak-gerik lagi dan Claire Sen pun bisa menghela nafas lega. Sepertinya ia berhasil. Bersambung.